Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Haniasi. Oke, yang sudah menunggu cerita novel terbaru, maaf ya lama uploadnya, because ini HP baru sembuh baru diganti baterainya, baru punya uang. Oke, yang udah request novel yang apa itu namanya, itu nanti saya usahakan, tapi kalau nggak bisa nggak apa ya. Oke, ini saya baru dapat novel, judulnya My Future Husband, suami masa depanku. Kalau dilihat dari judulnya sih menarik ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja capcus episode 1, didengerin ya. Amnesia. Awalnya kabur, tapi kelamaan pandanganku semakin jelas. Samar-samar aku dapat melihat ketika sebuah cahaya putih masuk ke dalam mataku. Setelah sekian lama aku tenggelam di dalam kegelapan. Di mana ini? Yang kulihat pertama kali adalah langit-langit, sebuah kamar asing dari tempatku berbaring saat ini. Pelan-pelan aku mengedarkan pandangan ke seliling ruangan. Sebuah ruangan serba putih dan hanya ada aku seorang di dalam kamar ini. Aku mendesah lirih. Aku tidak tahu mengapa seluruh tubuhku sangat sakit. Seluruh sendi-sendiku berasa remuk. Kepalaku pening luar biasa dan napasku terasa sangat berat. Sakit, desisku. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Seorang laki-laki menggunakan jas dokter masuk menghampiriku. Astaga, dokter itu terkesiap saat melihat mataku yang terbuka. Akhirnya kau sadar? Dokter itu segera memeriksa keadaanku, menyorot mataku dengan sebuah senter lalu mengecek selang infus yang terpasang di tangan kananku. Sakit, ucapku lagi. Aku sudah benar-benar tidak kuat untuk merasakan sakit yang terus menjalan di sekujur tubuhku. Dokter itu pun mengerutkan alisnya lalu mengeluarkan sebuah suntikan dari dalam saku jasnya. Kemudian menyuntikkan cairan itu ke dalam selang infusku. Perlahan rasa sakit yang tadi menyiksaku menghilang. Syukurlah kau sudah sadar. Kau koma di rumah sakit ini selama 1 pekan. Sekarang, bisakah kau katakan kepadaku siapa dirimu? Kenapa pertanyaan itu terasa sangat berat bagiku? Kami, pihak rumah sakit, kesulitan menghubungi keluargamu. Lanjutnya kemudian, aku berusaha keras untuk menjawab pertanyaan dari dokter itu. Kuputar seluruh memoriku untuk menjawab pertanyaan tadi, tapi nihil. Siapa dirimu? Dokter itu bertanya lagi. Kepalaku semakin pening dan aku tak kuasa untuk mengingat. Iya, kau siapa? Aku menggeleng-gelengkan kepalaku. Aku siapa? Aku malah balik bertanya. Dokter itu menatapku dalam-dalam. Ia tampak mengerutkan dahinya dan sesaat kemudian ia kembali menyorotkan sebuah senter ke arah mataku. Aku siapa? Aku terus mengutuk diriku sendiri karena tak ingat apa-apa tentang diriku. Sepertinya otakku tidak mau diajak bekerja. Untuk pertama kalinya dan hanya melihat sebuah langit-langit kamar rumah sakit di mana aku berbaring saat itu. Sial, kepalaku terasa sakit lagi ketika aku berusaha keras untuk mengingatnya. Sudah 4 hari lamanya setelah aku bangun dari koma, aku selalu frustasi oleh keadaan. Bagaimana tidak, aku melewatkan detik demi detik
oleh kesendirian. Tidak ada satupun orang yang datang menengokku, bahkan memberitahu identitasku. Yang benar saja, siapa aku ini? Apakah aku alien yang tiba-tiba datang ke bumi? Wajar saja jika aku ke alien. Tapi aku ini manusia. Aku pasti mempunyai keluarga, teman, sahabat, atau pacar. Oke. Anggap saja aku tidak pernah menyebut kata yang terakhir itu. Aku juga tidak yakin. Aku juga tidak yakin aku mempunyai seorang pacar. Tapi pastinya aku mempunyai seorang yang akan mencariku jika tiba-tiba aku menghilang dari kehidupan mereka, bukan? Aku terus mengumpat di depan cermin. Yang aku inginkan saat ini adalah aku mengingat siapa aku sebenarnya. Titik, tanpa koma. Memikirkan semua itu membuat kepalaku ingin meledak. Bahkan namaku yang terpasang di depan pintu adalah Nyonya X. Yang benar saja, apakah rumah sakit ini tidak mempunyai sopan santun sehingga aku diberi nama Nyonya X? Kenapa tidak diberi nama unknown atau missing species sekalian saja? Sepertinya bom yang ada di kepalaku sudah bersiap untuk meledak. Tak lama terdengar suara pintu diketuk. Aku yang dari tadi duduk bercermin di atas ranjang terkesiap mendengar suara itu. Dokter Tama. Dokter Tama, ada perasaan lega ketika melihat dokter itu datang mengunjungiku. Datang mengunjungiku lagi. Paling tidak, senyumannya mampu membuat hatiku bergetar. Lagi pula dia yang bertanggung jawab atas diriku yang koma di rumah sakit. Benar-benar dokter yang sangat pemurah. Kalau saja dia tidak mempunyai pacar, aku pasti sudah menggaitnya. Aku memutar mataku ketika tidak sengaja mendengar gosip di antara para suster yang sama tergila-gilanya dengan dokter Tama, dan mengatakan kalau dokter Tama sudah mempunyai seorang teman kencan. Benar-benar membuatku patah hati. Akhirnya rumah sakit berhasil menemukan orang-orang yang mengaku mengenalmu. Mendengar hal itu senyumku mengembang. Benarkah? Ya, kau pasti bahagia karena setelah sekian lama kau menunggu ada orang yang akan menjemputmu pulang. Aku tertegun mendengar pernyataan dari dokter Tama barusan. 50-50, jawabku dalam hati. Kabar baiknya adalah aku masih punya keluarga dan membuktikan kalau aku ini manusia, bukan alien. Lalu kabar buruknya adalah aku tidak akan pernah melihat dokter ini tersenyum setiap pagi. Hentikan pemikiran itu sekarang. Dokter Tama sudah mempunyai pacar dan kau sudah tahu itu. Perempuan macam apa kau ini? Tergila-gila dengan seorang dokter yang hanya dalam waktu 4 hari. Beberapa detik setelah pemikiranku itu, terdengar suara pintu dibuka. Seseorang masuk ke dalam ruangan. Otakku benar-benar kosong. Nyawaku seperti tersedot. Darahku berdersir dari ujung kaki sampai kepala. Bagaimana mungkin Tuhan dapat menciptakan lelaki setampan dia? Alena? Panggilnya. Alena? Aku mengerutkan dahiku saat dia menatap mataku. Tapi tunggu, Alena. Dia menyebutku Alena saat melihatku. Apakah itu artinya Alena itu aku? Alena? Tanyaku lagi untuk meyakinkan sambil menunjuk diriku. Laki itu mengangguk dan menghamburkan tubuhnya ke tubuhku. Oh my god, dia memelukku. Lelaki setampan ini memelukku. Kendalikan dirimu. Lagi pula siapa dia? Di mana harga dirimu? Dia hanya orang asing yang tiba-tiba memelukmu. Bukankah lebih masuk akal jika ada 2 pasang orang tua yang mengaku sebagai kedua orang tuamu dan memelukmu? Tapi dia hanya seorang laki-laki yang bersikap kurang ajar terhadapmu.
lepaskan. Ih. Aku melepaskan kedua tangannya yang melingkar di punggungku. Lelaki itu terkesiap sambil menatapku seperti ingin memakanku bulat-bulat karena kaget akan sikapku. Apa kau juga tidak mengingatku, sayang? Mendengar kata-kata terakhir dari pertanyaannya. Sayang? Apa barusan dia mengatakan sayang terhadapku? Aku adalah calon suamimu, Alena. Michael Renard. Ini? Dia mengambil sebuah foto yang ada di dalam dompetnya dan memperlihatkan padaku. Ya ampun, itu diriku tersenyum manis memamerkan jari tanganku yang memakai sebuah cincin bersama dengan laki-laki yang sedang memelukku. Dan laki-laki yang memelukku itu adalah orang yang sekarang berdiri di hadapanku. Ini adalah foto pada saat pertunangan kita. Apa kau tidak ingat? Aku menggeleng. Michael tampak frustasi lalu mengelus rambutku. Aku merindukanmu, ucapnya lalu memelukku lagi. Kali ini aku tidak berontak. Aroma maskulinnya tercium sangat wangi di balik jas hitam yang ia kenakan. Entah mengapa perasaanku menjadi sangat hangat, seperti ada hawa yang sangat sejuk sekaligus menenangkan. Pelet apa yang kau gunakan di masa lalu hingga membuat lelaki setampan ini mengaku kalau dia calon suamimu? Aku tidak bisa berkedip sama sekali ketika melihatnya sekali lagi. Dia sungguh sempurna. Laki-laki menawan dengan rupa yang berbalut malaikat mengaku kalau dia calon suamiku. Bahkan aku tidak bisa berpaling ketika melihat sorotan matanya. Bibir tipisnya membentuk garis yang sempurna. Hidungnya yang kokoh dan mancung. Wajahnya aristokratnya mampu membuatku terpana seperti nyawaku ikut tersedot dalam dirinya. Jika aku sudah mengingat masa lalumu, aku akan berguru padamu agar aku bisa tahu bagaimana caranya mendapatkan lelaki sempurna ini. Michael kemudian mencium keningku. Jangan pernah hilang dari diriku lagi. Ini sudah cukup membuatku frustasi. Aku yakin 100% kalau di masa lalu aku pasti menggunakan ilmu pelet untuk menggait laki-laki ini. Entah ada angin apa yang merasukiku atau karena terpesona akan wajah tampannya, aku mengangguk begitu saja. Sepertinya aku benar-benar sudah gila. Tiba-tiba terdengar suara Deheman memecah lamunanku bersama Michael. Maaf, masih banyak pasien yang harus saya kunjungi. Sepertinya semua berjalan dengan baik. Aku akan meninggalkan kamu, Alena. Ucap Dokter Tama sambil menyebut namaku dengan kikuk. Aku hanya tersenyum ke arah Dokter Tama, lalu membiarkannya meninggalkan kami. Ya ampun, aku baru ingat, benar-benar wanita di tahu diri. Belum ada 15 menit yang lalu aku mengeluhkan dokter itu, tapi sekarang kau sudah tergila-gila dengan orang ini. Aku tersadar akan kelakuanku sendiri sambil memandang ke arah pintu melihat Dokter Tama yang meninggalkanku dengan tatapan penuh penyesalan. Alena, suara itu hanya seperti sebuah bisikan yang tidak kudengar ketika Michael memanggil namaku. Alena, dan kali ini dia berhasil memecahkan lamunanku. Ya, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa. Mulutku membentuk huruf O besar
Saat orang yang mengaku tunanganku ini menghentikan mobilnya di depan sebuah garasi rumah. Sebuah rumah berlantai 3 menjulang tinggi, dibalut nuansa emas, menambah kesan elegan. Serta pilar-pilar dengan warna senada yang berdiri kokoh di sana menambah kemewahan. "Ini rumah kita," ucapnya sambil memecah lamunanku. Aku tidak tahu sudah sejak kapan dia turun dari mobil dan kini berdiri di sampingku membukakan pintu mobil. Iya, ucapku kikuk sambil menerima uluran tangannya. "Terima kasih, Renal." Ya, mulai sekarang aku memanggilnya dengan nama Renal. Tadi pagi dia yang menyuruhku begitu. Aku tidak tahu mengapa dia tidak suka dipanggil dengan menggunakan nama depannya dan memintaku untuk memanggilnya dengan nama Renal. Padahal menurutku nama Mikael jauh lebih bagus daripada Renal. Renal menggenggam erat tanganku. Dia menuntunku, tersenyum dengan senyum paling lebar sambil berjalan beriringan melewati halaman yang luas. Oh my god, jiwaku sudah benar-benar tersedot. Senyuman itu begitu memabukkan, bahkan aku seperti mendapatkan bintang jatuh. "Kau yakin kau tidak apa-apa? Kau baru keluar dari rumah sakit." Aku tersenyum. Kenapa dia perhatian sekali? Rasanya aku ingin melayang-layang. Aku tidak apa-apa," jawabku sambil tersenyum. "Kau yakin? Kakimu pasti masih kaku setelah berhari-hari koma. Apa kau yakin tidak akan terjatuh?" Aku sudah sehat, aku tidak apa-apa." "Kau yakin?" "Aku yakin, aku tidak apa-apa." "Maksudku, tubuhmu masih lelah. Apa aku perlu menggendongmu?" "Menggendongku?" Entah mengapa pertanyaannya membuatku menghentikan langkah. Maksudku, kenapa sekarang perhatiannya berubah menjadi sangat berlebihan seperti ini? Tidak perlu. Kalau kau tidak mau aku gendong, akan kuambilkan kau kursi roda agar lebih nyaman. Aku mengernyit. Untuk yang kedua kalinya pertanyaan itu malah membuatku sedikit frustasi. Aku kagumi semua perhatiannya, tapi kalau seperti ini, bukankah dia terlalu berlebihan? Apakah aku anak kecil sehingga harus digendong atau dibawakan kursi roda? Tidak perlu. Tapi ketika aku melangkahkan kakiku mencoba menghindari pertanyaannya, dengan gerakan cepat dia mengangkat tubuhku dan membawaku ke gendongannya. "Apa yang kau lakukan?" Pekiku kaget akan sikapnya. "Maafkan aku, sayang. Aku tidak mau menanggung resiko." Kakiku merontah, menjerit-jerit meminta untuk dilepaskan. "Lepaskan aku. Aku masih bisa berjalan sendiri." Aku terus meminta turun. Dia semakin mempercepat langkahnya. Sudah sampai. Akhirnya Renal mau menurunkan aku di saat kami sudah di depan sebuah kamar. "Ini kamarmu." "Kau tidak perlu melakukannya lagi. Aku sudah sehat," gerutuku. Kemudian kurai kenop pintu untuk masuk ke dalam kamarku. Tapi Renal mengikutiku masuk ke dalam kamar. "Renal, apa yang kau lakukan di sini?" Mataku menatap tubuhnya yang langsung mengendorkan dasinya dan melepas kemejanya di depanku. "Renal?" Aku menjerit saat melihat Renal mulai melepas kemejanya. "Kenapa kau membuka bajumu?" Aku langsung menutup bukaku dan membalikan tubuhku dari pandangan ekstrim. "Kenapa? Ini kamarmu. Itu berarti ini kamarku juga." "Apa maksudmu kamarmu juga? Kau bilang kita belum menikah." "Tidak, jangan seperti itu," protesku sambil terus mempertahankan tubuhku yang untuk tidak melihatnya. Tiba-tiba terdengar derap langkah. Suara sepatu terdengar mendekat. Baru saja aku menoleh untuk memastikan apa yang dilakukan, Renal sudah memeluk tubuhku dari belakang.
Ih, kenapa sayang? Besok kita menikah. Kenapa aku tidak boleh memelukmu? Apa? Menikah? Aku langsung melepaskan tanganku. Apa maksudmu dengan menikah? Iya, besok adalah hari pernikahan kita. Tapi aku belum mengingat satu hal pun. Aku tidak mungkin menikah. Mungkin saja. Buktinya besok kita akan menikah. Tidak, maksudku aku belum tahu sepenuhnya tentang diriku. Bahkan aku tidak mengingat secuil pun tentang hubungan kita. Dan kau mengajakku menikah. Yang benar saja. Kita sudah tunangan sayang. Kau tahu cincin yang ada di jarimu itu kan? Itu sama dengan yang kupakai. Ucapnya sambil menunjukkan cincin yang ada di jari manisnya. Itu bukan alasan untuk menikah. Lalu di mana orang tuaku? Aku ingin bertemu dengan mereka. Siapa diriku sebenarnya selama ini hanya kau yang ku kenal dan kau belum menceritakan apapun tentang diriku. Setiap kali aku tanya kenapa kau selalu mengatakan hanya kau orang yang ku punya. Memang benar, hanya aku yang kau punya, sayang. Tapi bukankah itu tidak masuk akal dan cukup sayang. Kau harus berhenti mengomel karena kau butuh istirahat. Aku juga akan mandi dulu. Belum selesai aku menuntaskan kata-kataku, Renal mengecup keningku sambil melangkah mundur. Entah mengapa dia seperti menyembunyikan sesuatu dengan rapat-rapat. Setiap kali aku menanyakan tentang masa laluku, dia terkesan seperti mengalihkan pembicaraan dan pergi begitu saja. Besok hari pernikahanku. Is this a crazy thing? Yang benar saja. Tidak, aku belum siap. Orang itu tidak punya cukup bukti untuk meminangku. Bagaimana mungkin aku bisa menikahinya hanya karena ucapannya? Lagi pula, dia hanya memamerkan cincin yang melingkar di jari manisku dan sebuah foto pertunangan. Bisa saja dia hanya mengada-ngada. Bahkan selama 1 minggu aku mengenalnya di rumah sakit, dia terus berkelit. Ketika aku menanyakan tentang diriku, menanyakan orang tuaku di mana teman-teman terdekatku, dia selalu diam. Hanya dia satu-satunya orang yang aku punya. Bukankah tidak masuk akal? Dia terkesan terlalu terburu-buru untuk menikah. Kenapa dia tidak mau menungguku untuk mengingat semuanya? Bukankah dokter bilang aku hanya mengalami amnesia sesaat dan sewaktu-waktu bisa pulih? Bukankah akan lebih baik aku mengingat semuanya dulu agar aku yakin bisa menikahinya? Aku segera mengembaskan tubuhku di atas ranjang, menutupi mukaku dengan bantal untuk meredakan rasa penasaranku. Ku lempar bantal yang ku genggam ke sembarang tempat. Au! Tiba-tiba terdengar suara pekikan. Bantal yang kulempar tadi tak sengaja mengenai Renal yang baru saja keluar dari kamar mandi. Alena, kau kenapa? Oh, maaf. Kepalamu sakit lagi? Tidak. Aku menggeleng. Aku hanya... Kata-kataku terhenti ketika aku tak sengaja menatapnya. Tuhan, kenapa dia? Renal terlihat berdiri kaku di sana, mengerutkan dahinya hingga menyatukan alia seperti tampak ketakutan. Raut mukanya terlihat sangat cemas. Kau sakit? Apa perlu ku panggil dokter? Kau tidak apa-apa? Aku telepon ambulans sekarang ya. Renal langsung berlari menghampiriku. Napasnya memburu seperti akan menangis. Kemudian ia menghamburkan tubuhnya yang telanjang ke dalam pelukanku. Renal, apa yang kau lakukan? Aku mencoba melepaskan tangannya yang memelukku hingga membuatku kesulitan bernapas. Tapi Renal malah semakin erat. Hingga aku mendengar detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Renal,
Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah mengingatnya? Apa ingatanmu sudah kembali? Renal terlihat sangat khawatir. Titik-titik air mengumpul di bagian pelupuknya seperti akan menangis. Alena, apa kau sudah mengingatnya? Tanyanya lagi. Tidak, aku belum ingat. Mendengar jawabanku, Rena terlihat melenguh panjang. Wajahnya yang putih pucat kini berubah kembali normal. Syukurlah. Tunggu. Apa dia bilang syukurlah? Kenapa dia malah mensyukuri aku masih amnesia? Renal? Aku manggil namanya. Iya sayang, jawabnya sambil melepas pelukannya kemudian menatapku. Syukurlah, tanyaku. Kenapa kau malah bersyukur ketika aku masih tidak mengingat apa-apa tentang masa laluku? Matanya langsung melebar. Renal ternyata benar-benar tidak pandai menyembunyikan rasa terkejut. Oh tidak, bukan begitu maksudku Alena. Lalu? Aku hanya terlalu takut kau kenapa-napa. Lalu tadi kenapa kau? Alena, ini sudah hampir siang. Aku harus pergi ke kantor dan mengurus semua hal tentang pernikahan kita. Aku sudah menyuruh para pembantu menyiapkan semuanya untukmu. Ucapnya lancar saat memotong pembicaraanku. Dia langsung beranjak begitu saja. Alena, kau harus tahu kalau aku sangat mencintaimu. Itulah kata-kata terakhir sebelum ia meraih kena pintu dan meninggalkanku sendirian di kamar. Dia aneh sekali. Aku meyakinkan diri dalam hati. Aku harus mencari tahu siapa diriku sebenarnya untuk mengusir semua rasa penasaranku. Paling tidak, aku harus tahu secuil tentang masa laluku sebelum aku menikah dengannya besok. Tapi bagaimana caranya? Sampai tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul begitu saja di dalam otakku ketika aku hampir putus asa. Rumah sakit. Iya, aku harus kembali ke rumah sakit tempatku dirawat. Paling tidak aku harus tahu kenapa bisa mengalami kecelakaan, di mana aku mendapatkan kecelakaan itu, dan bagaimana aku bisa berakhir di sana. Aku harus tahu itu. Semoga ada jawaban yang bisa membantu. Bersambung. Nantikan video selanjutnya. Annyeong.